sebaiknya ketika perceraian terjadi, perempuan harus mengambil jarak pada dirinya sendiri untuk melihat dirinya sendiri dulu ya. Jadi kalau nuntut orang lain baik ke kita itu kan nggak bisa ya. Orang tuh suka-suka, sekarang seneng, besoknya cintanya hilang gitu ya, ya. Terus cinta orang lain gitu, kita ditinggal gitu ya. Nah itu wajar. Di Denpasar ada nggak ya tempat buat sarapan yang adem, seger, dan juga estetik? Eits, ada dong. Datang aja ke Sabe di Jalan Mahendra Data nomor 97C Denpasar Barat. Nikmati suasana segarnya dengan atmosfer terbaik. Sobat Bi bisa breakfast, lunch, atau ngopi di sini. Informasi lebih lanjut cek aja Instagramnya @sabe.id. Sabe, all day breakfast, lunch, and coffee. Hai Sobat Bi, jumpa lagi. Kali ini kita mau ngobrol lagi tentunya karena udah beberapa masuk di sosial media kita. Untuk beberapa topik yang akan kita bahas untuk kali ini. Yang pertama kita akan bahas tentang independent woman. Karena ini ada yang nggak tahu ya, belakangan ini banyak perempuan yang cerita ke kita. Jadi mungkin bahasanya akan lebih banyak ke perempuan. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi Sobat Bi yang mau cerita, tidak hanya harus perempuan ya. Tapi kalau laki-laki pun mau cerita silakan gitu. Tapi ini kebetulan memang di segmen ini kita bahas lebih mengkerucut ke perempuan. Ini ada yang cerita singkatnya ini seperti ini Mbak. Jadi ini ada seorang perempuan yang sudah menikah, terus punya anak, tapi akhirnya mereka berpisah alias cerai. Nah akhirnya si anak ini jatuh ke tangan si istri, istri yang si cewek yang membesarkan, merawat sampai sekarang udah SMA dan anaknya satu aja. Yang besar ini satu, akhirnya menikah lagi. Ketika punya anak kecil, punya anak, nggak terjadi perceraian kembali. Nah akhirnya si perempuan ini memutuskan untuk merawat kedua anaknya, membesarkan dari segala halnya sendiri, usaha sendiri. Ini kan seperti apa? Ini bagaimana Mbak dengar cerita ini kan 2 kali berpisah, ini tidak mudah gitu bagi seorang perempuan untuk apalagi mendidik anaknya sampai sekarang udah satunya besar gitu. Situasi ini pasti nggak nyaman untuk perempuan itu ya. Jadi yang mengambil inisiatif cerai siapa sih? Perempuan setiap kali atau karena keadaan yang memang mengharuskan. Artinya suaminya yang meninggalkan dia. Pada pernikahan pertama dengan pernikahan kedua, perceraian pertama dengan pernikahan kedua jaraknya berapa lama? Wah kalau jarak detailnya dia nggak mau cerita sih. Kalau jaraknya itu dekat, biasanya itu memang sebaiknya ketika perceraian terjadi, perempuan harus mengambil jarak pada dirinya sendiri untuk melihat dirinya sendiri dulu ya. Jadi kalau keputusan langsung menikah itu keputusan yang kurang tepat sebenarnya. Karena dalam perceraian itu kan pasti dua belah pihak ini punya andil ya, punya andil kesalahan, punya andil kebenaran gitu ya. Sehingga kalau berpisah dia harus duduk dulu melihat dirinya, me time lah gitu ya. Untuk melihat dirinya, mana adaptasi dari kehidupan saya yang misalnya harus diperbaiki gitu ya. Jadi kalau nuntut orang lain baik ke kita itu kan nggak bisa ya. Orang tuh suka-suka, sekarang seneng, besoknya cintanya hilang gitu ya, ya. Terus cinta orang lain gitu, kita ditinggal gitu ya. Nah itu wajar loh. Kok wajar? Artinya dalam kehidupan itu orang bisa melakukan seperti itu. Sebenarnya tidak wajar, tapi artinya di dalam realitas itu sering banyak terjadi ya. Jadi kita nggak bisa mengendalikan situasi itu kan. Nah yang disebut dengan independent woman itu seperti apa sebenarnya? Independent woman itu adalah perempuan yang mampu memutuskan dirinya untuk bahagia. Berarti yang perempuan yang cerita ini tergolong independent woman? Kita tidak tahu apakah dia itu bahagia atau tidak. Kalau dia mengambil keputusan untuk mandiri, berdikari, membesarkan anaknya, kemudian dia sendiri bahagia, ya tanpa perkawinan ataukah dengan perkawinan. Dia mandiri, kemudian dia menemukan kebahagiaan, memutuskan untuk bahagia, kemudian dia tidak membutuhkan validasi atau pengakuan orang bahwa dia itu misalnya harus menikah, harus ini, dia janda 2 kali dilihat orang gitu. Nah kalau dia nggak peduli dengan itu,
ya dia independen, artinya dia tahu dia mengambil keputusan untuk mandiri, tapi dia tidak perlu bahwa orang lain atau sosial itu menilai dirinya. Berarti balik lagi nih si perempuan ini apa? Kebaikan kan yang dimiliki oleh dirinya sendiri, bukan orang yang menilai. Berarti kalau emang dia bahagia terus tidak terganggu dengan omongan orang. Iya, janda 2 kali loh ya. Itu kan jadi masalah kalau di masyarakat. Iya. Emang kelihatannya kagak ya, tapi sebenarnya realitanya masih lah sosial itu judging gitu ya. Padahal realitas sosial lebih daripada itu susahnya ya gitu. Baik, nah tentunya ini kan boleh dikatakan secara global tentang independent woman. Kita juga pengen tahu nih Mbak gitu ciri-ciri dari independent woman ini seperti apa. Tapi sebelum itu mungkin Sobat Bi penasaran kita ada di mana sih gitu ya. Kita belum ngasih tahu nih, kita ada di Sabe Brunch and Coffee. Itu Jalan Mahendra Data nomor 97C Denpasar Barat. Ini bukanya jam 8 sampai jam 6 sore. Nice place. Iya, jadi bukanya itu jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Atau bisa cek aja Instagramnya sabe.id. B-nya double ya, sabbe.id. Jadi bisa kepo di sana, tempatnya di mana, terus seperti apa. Bisa untuk mingle ya, bisa untuk meeting, kayaknya workshop, terus untuk pameran juga enak ya kayaknya. Oke, lanjut ke ciri-ciri dari independent woman. Ini seperti apa sih ciri-cirinya? Gitu? Nah, pertama emosinya yang kelihatan. Emosinya tuh mandiri. Tadi kan jelas, emosinya mandiri. Jadi dia nggak perlu orang lain tuh ngakuin dirinya gitu loh. Oh orang ini gini-gini. Nggak perlu, penilaian orang tuh nggak perlu untuk dia. Karena apa? Yang menilai dirinya bahagia atau menilai dirinya itu tahu tentang dirinya kan hanya dirinya sendiri, bukan orang lain gitu ya. Kemudian orangnya tuh pede gitu ya. Kemudian dia take inisiatif gitu ya. Kemudian kalau memang situasionalnya tuh dysfunction, dia tuh bisa mencari cepat untuk mencari perubahan. Jadi gampang untuk fleksibel lah untuk berubah gitu ya. Kemudian dia tahu yang dimauin itu apa gitu ya. Tahu yang dimauin, kalau ada sesuatu yang misalnya mendesak atau misalnya menyulitkan gitu, dia pasti akan berusaha untuk mengambil tujuannya itu, apa yang dimauin itu dengan gigih tanpa mau menyerah gitu. Kemudian kayak gini, orangnya itu punya sense of humor, kemudian sense of life itu gimana? Ekspresif. Jadi dia bisa mengekspresikan perasaannya, misalnya dia merasa apapun, dia tidak menjadi dirinya orang lain, dia merasa dirinya sendiri. Kemudian mudah untuk empati pada kesulitan orang lain, mudah empati pada keperluan orang lain gitu ya. Nah biasanya dari keuangan dia mandiri juga, pasti. Nah di sini emosi yang mandiri dikatakan namanya emotion independent. Nanti kita bahas segmen lain itu ya, detailnya ya. Itu menarik sekali ya bahas tentang emotion independent ya, itu deh. Oke. Nah itu kan ciri-ciri nih dari seorang independent woman seperti itu. Nah ini kita ke independennya dulu nih Mbak, sedikit gitu. Kalau ini kan tadi independent woman. Seberapa penting sih independen itu untuk kita semua, untuk tidak hanya untuk perempuan saja, tapi untuk semua Sobat Bi, baik perempuan ataupun laki-laki. Sepenting dalam apa? Kehidupan dalam sosial, kehidupan sosial ini. Jadi penting dalam kehidupan sosial itu, kita itu kan nggak bisa mengendalikan situasi terjadi tanpa kita kendalikan. Kita nggak mungkin kan memikirkan sesuatu harapan situasinya tuh seperti yang cerita yang kita buat di kepala kita, nggak mungkin. Jadi situasi itu bisa-bisa kadang-kadang dysfunction, nggak menentu, kemudian tidak seperti yang kita harapkan. Bisa berubah drastis gitu berubah drastis. Nah disitulah dibutuhkan dalam kedrastisan atau ironi situasi kehidupan ini, kita perlu yang namanya mental sama fisik yang kuat. Mental yang kuat saja mental yang kuat pasti orangnya sehat. Biasanya orang yang mentalnya kuat, dia akan menyehatkan fisiknya juga, karena elemen antara pikiran, perasaan, badannya ini nggak bisa dipisahkan. Nah itu yang akan membentuk suatu kondisi mental yang adaptif namanya. Jadi orangnya fleksibel, kemudian mampu berkomunikasi gitu. Kemudian penyesuaian diri terhadap dirinya yang terutama, terhadap diri dan orang lain itu nyaman. Jadi kalau ada masalah, dia akan memandang ini apa solusinya, bukan
kok ini kok masalah ya, kok ini kok masalah ya gitu. Jadi itulah tipe independen mandiri, baik bisa dimiliki oleh laki-laki ataupun perempuan. Berarti itu sangat penting seperti penting itu, banget Mbak, dong, ya. Dek. Oke, ini kan kalau secara psikologi gitu, Iya. independen ini seperti apa, Mbak? Seperti apa gambarannya ya, Dek ya. Nah, secara mental gambarannya tuh pikirannya tuh jelas, pikirannya tidak mempersulit apa yang mudah gitu ya. Kemudian pikiran sejalan dengan perasaannya. Kalau perasaannya sedih, pikirannya akan membaca, oh kenapa ya saya sedih, tidak bereaksi tapi membaca dulu ada apa dengan perasaan saya. Kemudian tubuhnya juga akan, kalau dia sudah mulai merasa tidak nyaman, kalau sedih itu kan tubuhnya nggak enak ya, sakit gitu. Nah dia akan berpikir ini mungkin cara berpikir saya yang tidak tepat. Nah disitulah secara psikologis dia mampu mengambil keputusan cepat gitu ya, dan keputusannya itu tepat dan cepat. Kemudian ciri-cirinya biasanya orangnya itu bijaksana dan menarik. Jadi artinya apa? Kok ada orang yang kelihatannya tuh charming gitu ya, padahal cantik kagak gitu kadang. Kan cantik atau jelek itu kan ukurannya relatif media ya, gitu ya. Yang putih rambutnya lurus. Nah ini kan media ini ikut serta dalam mensandar penampilan orang gitu ya. Tapi orangnya menarik, pendapatnya menarik, mampu berbicara apapun menarik, tahu yang dimauin gitu ya. Kemudian dia itu yakin bahwa dirinya sendiri itu baik dan memang baik keputusannya, sehingga orang lain mau menilai apapun itu nggak perlu, karena dia yakin dirinya baik, dia yakin keputusannya baik, dia yakin harapan hidupnya dan tujuan apa yang dimaui dalam hidupnya baik. Biasanya juga banyak bekerja untuk sosial. Oke, nah yang terakhir nih Mbak, ketika kita balik ke independent woman ya, Yes. ketika perempuan sudah menjadi independent woman, kalau misalnya masih muda kan tidak menutup kemungkinan bakal berelasi dengan orang baru seperti itu. Tapi dia kan udah independent woman gitu. Karena banyak juga di masyarakat laki-laki Cowok ini jadi takut ya. jadi takut juga, terus banyak juga yang bilang cewek terus ketergantungan sama cowok, sedangkan si cewek ini kan independen banget nih gitu. Seperti apa Mbak? Ngaruh nggak nanti ke relasinya? Iya, ini ada ideologi pemikiran-pemikiran yang masih berlaku di masyarakat. ya. Namanya ideologi patriarki. Jadi laki-laki itu harus jadi hero, kemudian perempuan tuh harus jadi bawahan gitu. Terus ada kepala keluarga, ada anak buah keluarga gitu ya. Ada karyawan keluarga ya. Ada karyawan keluarga, kan mendingan bikin manajemen ini ya, organisasi ya gitu. Jadi di keluarga kalau kita akan menikah dengan seorang perempuan yang independen atau mandiri, kita harus sadar bahwa dia itu tidak membutuhkan validasi atau tidak membutuhkan penilaian orang terhadap dirinya, dan dia itu mampu secara materi, mampu bagaimana mengambil keputusan bahagia. Sehingga tipe-tipe laki-laki yang manipulatif, narsis, kemudian yang ingin bahwa patriarkinya harus ditekankan kepada perempuan, nah ini bisa gagal dia gitu ya. Jadi tapi kalau laki-laki yang benar-benar laki-lakinya sama, memiliki emotional independent yang sama, membiarkan setiap orang kan punya hak untuk beropini ya kan, nggak apa-apa, opininya menyakitkan, kadang-kadang menyakitkan, tapi kita kan harus melihat bahwa tujuannya itu apa, fungsinya apa untuk kemaslahatan kita ini. Kalau memang misalnya independent woman itu biasanya orangnya bijaksana sih dalam mengambil keputusan, sehingga kalau misalnya laki-lakinya suka mereng-mereng, menyimpang gitu ya, itu pasti nggak cocok ya gitu ya. Terus kemudian tipe laki-lakinya yang membebaskan dalam tanda petik, bukan membiarkan dia untuk berkembang. Sehingga biasanya independent woman itu dan ketika dia mendapatkan kepercayaan dan cinta dari laki-laki yang tepat, dia akan semakin mengembangkan pasangannya. Jadi jangan takut, pasangannya akan semakin berkembang dengan perempuan-perempuan yang independen, karena mereka nggak menuntut apa-apa sebenarnya, ingin mengungkapkan sharing cinta saja dan bahagia. Oke. Terakhir nih di segmen independent woman gitu ya, apa yang disampaikan Mbak tentang topik kita independent woman, terutama mungkin ini kepada perempuan seperti itu ya, karena kita bahasanya independent woman, silakan. Iya, ibu-ibu atau remaja putri gitu ya, atau bapak-bapak sekalian, ayo kita mendidik diri kita untuk memperkembangkan bagaimana perempuan itu juga punya hak untuk
mandiri, punya hak untuk menyatakan pendapatnya, punya hak untuk bekerja baik, dan punya hak untuk berpendidikan baik. Sehingga generasi ini, negara ini berkembang gitu. Sudah banyak tokoh-tokoh politik perempuan juga yang cukup kuat gitu ya. Jadi bukan berarti ini saingan dengan laki-laki, tidak ada. Jadi yang ada adalah bekerja berkesinambungan, saling kerjasama. Nah, ciri dari independent woman atau independent person atau independent people, dia biasanya mudah untuk bekerja sama dan membangun masyarakatnya dengan baik karena dia sudah membangun dirinya dengan baik. Oke, itu tentang independent woman yang mungkin di sini kasusnya kita bahas dari sisi perempuan seperti itu. Tapi kalau misalnya para laki-laki yang nonton ini, kenapa sih hanya pihak perempuannya dibahas gitu ya? Bahas seorang lelaki pun ketika bercerai tidak mudah untuk menjalani hidupnya, mungkin begitu ya. Boleh nanti kalau sharing ya? Iya, boleh cerita aja di Bito Podcast. Datang juga lebih baik ya. Iya, kita ngobrol langsung ya. Oke, udah dulu kita bahas independent woman di Sabi Brunch and Coffee, itu Jalan Mahendra Data nomor 97C Denpasar Barat, atau cek Instagramnya sabi.id, tulisannya sabbe.id. Bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Kita akan bahas topik lain lagi tentunya di Sabi Brunch and Coffee ini. Tentunya topik yang menarik juga udah masuk di sosial media kita. Iya Mbak ya? Iya, selalu ditunggu.